Maka disinilah orang yang di dunia itu bisa memberikan keringanan kepada orang yang disiksa di alam kuburnya. Tetapi hal ini kadang-kadang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena harus terpenuhi syarat bagi yang memintakan syafaat dan yang diberi syafaat. Jadi orang yang bisa memberikan pertolongan, yang dapat meringankan tadi mendapat izin. Kemudian yang diringankan itu orang yang Allah ridhoi. Jadi kalau orang yang mendoakan tadi bukan termasuk orang yang mendapatkan izin, ada penghalang-penghalang doa di sana, atau orang yang kemudian dia doakan itu bukan termasuk yang Allah ridhoi, dahulu semasa hidupnya melakukan kesyirikan, maka tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup. Maka harus ada dua hal. Orang yang memintakan pertolongan, yang memintakan untuk diringankan atau siksanya, dosanya diampuni, adalah orang yang Allah izinkan. Maka pastikan diri kita, mantapkan diri kita untuk senantiasa menjaga yang kita konsumsi adalah yang halal, menjaga diri kita dari perilaku-perilaku maksiat, menjaga diri kita dari kesyirikan, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Demikian pula pastikan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah orang yang Allah ridhoi, yakni bari'um minasyirki, yang terbebas dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Termasuk nanti syafaat di akhirat, yang Allah berikan hak memberi syafaat adalah yang Allah izinkan. Demikian pula yang diberikan syafaat, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Jadi sebagaimana juga di dalam kitab Tauhid disebutkan dua syarat ini. Syarat si pemberi pertolongan, pemberi syafaat, dan syarat penerima pertolongan atau penerima syafaat. Pemberinya Allah izinkan. Jadi kita tidak boleh melakukan penghalang-penghalang doa. Makanannya haram, minumannya haram, kerjaannya maksiat, tapi memintakan doa. Maka hendaknya kita menjaga diri dari penghalang-penghalang doa. Kemudian yang kedua, yang diberi syafaat wajib orang yang bertauhid, artinya terbebas dari syirik, atau jika melakukan syirik sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di kitab ini juga disebutkan beberapa hal yang terkait dengan mimpi. Tetapi memang ketika mimpi itu tidak bisa kita jadikan dalil. Jadi mimpi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi dalam hal mimpi hanya bisa kita ambil ibrohnya, karena mimpi itu belum tentu benar. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya tentang mata rajulun min ahlil Madinah. Ada orang dari penduduk Madinah yang meninggal dunia. Lalu ketika hidupnya dia memandang seolah-olah dia termasuk penghuni neraka. Ternyata beberapa saat kemudian dia mimpi, ternyata dia termasuk penghuni surga. Jadi dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Lalu dalam mimpi itu ketemu, bukankah kamu termasuk penghuni neraka? Lalu kemudian dia katakan bahwasanya ketika dikuburkan bersamanya oleh orang-orang yang soleh, lalu ada 40 orang dari kerabatnya yang memintakan syafaat.
lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Maka ini adalah salah satu kisah mimpi ini sesuai dengan hadis sahih. Ada hadis sahih dari Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mayit yang dimintakan ampun oleh 40 orang dari kaum muslimin. Maka menyolatkan jenazah salah satu yang direkomendasikan adalah 3 shaf atau 40 orang. Itu salah satu yang direkomendasikan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Maka salah satu hal yang penting kita perhatikan adalah ketika kita takziah menyempatkan sholat jenazah. Walaupun kita memahami sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Meskipun sudah ada orang yang menunaikan, kita tidak bisa mengukur apakah orang yang menyolatkan jenazah tadi sudah mencukupi agar dosanya diampuni. Itu tidak terukur. Karena tidak terukur, maka selagi kita mampu dan kita ketahui orang tersebut adalah orang yang menjalankan ibadah sholat, yang tidak menolak kewajiban, maka hendaknya kita berusaha menyolatkan jenazah. Termasuk juga ini bagi di tempat kita di Bantul ini, biasanya kalau orang meninggal ada acaranya, maka Pranoto Hadicoro itu punya peran penting di dalam masalah menyolatkan jenazah. Sehingga Pranoto Hadicoro selalu menghimbau kepada bapak ibu yang baru datang, dimohon untuk ke sebelah kanan segera berwudu dan sholat jenazah misalnya. Jadi yang tadinya tidak ingin menyolatkan, karena dihimbau insya Allah ada keinginan untuk sholat jenazah. Jadi itu termasuk bagian dari ajak-ajak kepada perkara yang baik. Karena di tempat kita biasanya pada umumnya ketika takziah itu datang nyemplungi kotak maem permen, sudah. Yang nyolatkan sama yang enggak banyak yang mana? Banyak yang mana Pak kalau di tempat kita? Kan beda-beda, ini kan kampungnya beda-beda nih. Banyak yang nyolatkan apa banyak yang enggak? Banyak yang enggak? Nah ini berarti masih perlu di woro-woro. Memang hukumnya fardu kifayah. Cuma masalahnya kita tidak tahu dosanya sudah diampuni belum, sudah mencukupi belum untuk memintakan ampun ini. Nah, maka lebih banyak yang menyolatkan lebih baik. Dan ada di beberapa tempat itu yang orang ketika ada orang yang meninggal dunia, pentakziah pada umumnya menyolatkan. Bahkan menyolatkannya itu sampai 40 imam atau 50 imam. Seperti misalnya di Koripan itu saya beberapa kali takziah di sana itu, imam yang ke-23 akan diimami oleh Ustadz Fulan. Ada beberapa shaf. Imam yang ke-24. Nah, jadi kadang-kadang dikuburkan tuh sampai imamnya 40. Ada imam yang begitu. Terus jadi semua yang datang itu pada umumnya menyolatkan. Padahal dekat dengan kita, tapi tradisinya berbeda. Ya walaupun tidak harus dihitung juga. Di situ dihitung memang ada salah satu motivasi juga bagi kita. Imamnya bisa sampai 40. Berarti kalau imamnya saja 40, yang nyolatkan berapa orang? Lebih dari 40. Baik. Jadi sudah begitu melihat misalnya seperti di sini lihat Pak Tri datang. Imam yang ke-40 akan diimami oleh Pak Tri. Kepada yang baru hadir, monggo dipersilahkan merapat, ditunggu Pak Tri. Lihat lagi, ternyata melihat yang lain hadir. Pak Bas. Kepada Pak Bas, dipersilahkan untuk menjadi imam yang ke-41. Lihat yang hadir lagi, Pak Marwan, misalnya, dan seterusnya. Baik. Itu hanya soal teknis. Pada prinsipnya ketika datang tidak perlu dihimbau menyolatkan, itu kesadaran kolektif yang baik.